Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, siang ini kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah, saya sebagai ketua, menyapa ruang pendengar Raw FM di siang hari ini. Kita sedang berpuasa. Semoga ibadah puasa kita berterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Muhammad Rasulullah SAW. Beliau Nabi Allah yang terakhir, yang telah menyelamatkan umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang dipenuhi cahaya iman dan Islam. Mudah-mudahan cahaya iman Islam ini bertahan ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat tiba. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Pendengar yang dirahmati Allah, saya diberi topik Ramadan sebagai bulan pencerahan. Pencerahan bisa dimaknai, bisa juga dimaknai pencahayaan, karena memang Ramadan ini sebenarnya mencahayai hati, mencerahkan hati, tidak saja hati tetapi juga pikiran kaum beriman. Mari kita nanti melihat sebenarnya apa puasa itu sesungguhnya, apa esensinya. Esensi itu adalah hakikat atau inti. Apa esensi dari ibadah puasa sesungguhnya? Apa hakikat dari ibadah puasa sesungguhnya? Ulama-ulama kita terdahulu telah banyak melakukan kajian ini, jadi kita ini sebenarnya hanya mengumpul-ngumpul dan sedikit memberikan analisis terkait dengan pemaknaan ibadah puasa ini. Dalam sejumlah karya mereka yang mereka tinggalkan, misalnya disebutkan as-saumu atau as-siyamu lughatan. Siam atau saum, puasa menurut bahasa itu adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ini syarah Sahih Bukhari, menjelaskan demikian. Ini bukan penjelasan lebih lanjut dari istilah bahasa ini. Puasa itu, kata beliau, imsak itu atau puasa itu adalah wahwal kaffu an qada'is syahwatain, syahwatul batni wa syahwatul farji. Yakni imsak secara khusus maknanya adalah, atau menahan secara khusus maknanya adalah tidak memenuhi tuntutan dua syahwat. Apakah syahwat batin atau syahwat faraj? Syahwat faraj ini kalau dalam fikih, ya ini syahwat seksual. Syahwat batin itu macam-macam. Misalnya ada orang senang menggunjing, itu syahwat batin. Syahwat batin. Ya, bahasa kita mengeceti halak. Mengeceti halak itu syahwat batin itu. Dia senang mengeceti halak. Itu syahwat batin. Kemudian bahkan senang menambah-nambah cerita. Ditambah gabus gitu. Ditambah gabus itu syahwat batin. Syahwat faraj itulah nafsu birahi. Selanjutnya Ibnu Hajar memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa imsak itu dapat dimaknai makhsusun fi zamanin makhsus an syai'in makhsus
bisyaraiti makhsusatin. Soalnya kembali imsakun makhsusun. Nah itu. Imsak itu dapat dimaknai imsakun makhsusun. Fi zamanin makhsusin an syai'in makhsusin bisyaraitin makhsusatin. Nah begitu. Ini maknanya menahan secara khusus. Nah, kalau dalam puasa itu menahan secara khusus tentunya, karena ya berjalan kan nggak boleh ditahan juga, ya kan? Ini ada hal-hal khusus yang mesti ditahan. Fi zamanin makhsusin, pada waktu tertentu, an syai'in makhsusin, dari hal-hal tertentu, bi syaraitin makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Lalu kata beliau, kata Ibnu Hajar, apa yang dimaksud dengan syai'in makhsusin? Wahuwa ayyakuna musliman tahiran minal haidi wan nifasi, yakni keadaan seorang muslim yang suci dari muslimah, ini muslimah, keadaan seorang muslimah yang suci dari haid dan nifas. Kemudian sebelumnya tadi imsakun makhsusun maksudnya adalah wahwal kafu an qada'i syahwataini. Nah, ini yang saya bacakan tadi awal, yaitu syahwatul batini wa syahwatul farji. Ini tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ada satu lagi, wa fi waqtin makhsusin, maksudnya wa huwa ma ba'da tulu'il fajri ila waqti ghurubis syamsi. Ini maksudnya waktu tertentunya adalah mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, biqasdi qurbah, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi sekali lagi, puasa itu adalah pertama menahan syahwat batin dan syahwat faraj atau syahwat birahi. Kemudian syarat-syarat tertentu diantaranya adalah kita bersih. Ya, laki-laki juga mesti bersih, ya kan? Tidak boleh dalam keadaan junub misalnya, ya. Kemudian waktunya itu adalah mulai dari terbit fajar hingga terbit matahari. Terbit fajar itu ya mulai azan subuh hingga hingga terbenam matahari, ya, hingga terbenam matahari. Terbenam matahari itu maksudnya adalah waktu maghrib. Pendengar yang dirahmati Allah, apa sesungguhnya makna dari Ramadan mencerahkan? Inilah yang akan kita sampaikan, akan kita diskusikan juga bersama ruang di sini, ruang siar. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana Nabi kita menjelaskan sesungguhnya apa puasa itu. Itu bisa dilacak. Sebenarnya menurut Rasulullah, apa puasa itu? Dari mana kita mendapatkan penjelasan ini? Tentu dari hadis-hadis beliau. Hadis-hadis beliau yang bertebaran, ya kan? Bertebaran maksud saya di kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama hadis, apakah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Misalnya dalam hadis Bukhari Muslim, ini sangat terkenal hadis ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang mempuasakan Ramadan atau berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, didasarkan kepada iman dan ihtisab. Ihtisab ini dengan betul-betul penuh hitung-hitungan. Saya menyebutnya dengan pengendalian diri. Jadi dengan iman dan pengendalian diri yang sungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Menarik untuk dibahas. Untuk puasa tidak menggunakan kata khusyuk, tetapi kata ihtisab. Di samping menggunakan kata iman, juga di iman
untuk semua ibadah tentu itu menjadi dasar pokok. Harus didasarkan kepada iman. Kalau ada orang berpuasa, misalnya kita melihat di TV itu ada artis yang berpuasa, ikut dia puasa, ikut dia sahur, tapi dia non muslim, tentu saja ini tidak didasarkan kepada iman, ya kan? Jadi beliau ya dapat menahan saja, ikut menahan, mungkin untuk memelihara berat badan begitu ya, kesehatan begitu. Tapi puasa itu bukan tujuan kesehatan. Kalaupun diperoleh dampak kesehatan dari puasa, itu tentu adalah hal positif di luar dari tuntutan sebenarnya. Yang diminta itu berpuasa dengan iman dan ihtisab. Iman itu ya keyakinan kita untuk taat tunduk kepada Allah, ya kan, hanya menuhankan Allah. Kemudian ihtisab itu dari kata hasaba atau mungkin hasiba, ini mesti dicek dalam kamus Arab ya. Ihtisab itu bisa dimaknai dengan penuh perhitungan. Ya, pengendalian diri. Jadi tidak khusyuk, tidak khusyuk. Kalau sholat itu kita dituntut untuk khusyuk, tapi untuk puasa dituntut ihtisab. Kemudian penjelasan lain bisa kita lihat pada hadis lain. Ada hadis, misalnya juga ini yang sudah sering dibaca oleh para ustadz kita, para ulama kita, hadis rawahul khamsah. Rawahul khamsah itu diriwayatkan oleh 5 ulama hadis: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai. Rawahul khamsah. Bunyinya seperti ini: an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Rawahul khamsah. Ini Abu Hurairah orang pertama yang meriwayatkan ini. Bisa jadi yang pertama mendengar dari Rasulullah, atau boleh jadi beliau bersama sahabat lain, tetapi beliaulah kemudian yang menyampaikan hadis ini kepada yang lain. Abu Hurairah ini sedikit, beliau ini tentang riwayat hidup beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Itu tahun ke-7. Jadi beliau masuk tahun ke-7 Hijriah. Puasa ini disyariatkan tahun ke-2 Hijriah. Tahun ke-2 Hijriah. Jadi ini dapat dipastikan tentu beliau meriwayatkan ini setelah masuk Islam. Karena dalam ilmu hadis pun tidak diterima periwayatan seseorang yang belum masuk Islam begitu. Jadi dapat diduga paling tidak beliau meriwayatkan, mendengar ini dari Rasulullah adalah pada tahun ke-7 setelah beliau menerima Islam atau masuk dalam pangkuan Islam. Qala Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, ini waktu berpuasa nih. Perkataan dusta. Ya, waktu puasa ini tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, begitu. Tadi kan ada syahwat batin kita itu menambah-nambahi cerita, kan begitu ya? Iya, Ustaz. Menambah-nambahi cerita, begitu ya kan? Merbuka bahasa di sini kan? Lalu dia tidak meninggalkan itu dalam Ramadan, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Maka Allah tidak berhajat, tidak butuh lagi kepada puasanya itu, meskipun ia seharian meninggalkan makan dan minum. Karena kan puasa ini kan untuk Allah. Untuk Allah. Asyamu li wa ana ajazibih. Itu Allah, kan? Allah langsung yang balasnya. Itu. Puasa itu untukku, kata Allah. Untukku, bukan untukmu. Ini puasa ini luar biasa. Salat itu untukmu. Tapi puasa itu untukku, kata Allah. Luar biasa itu. Kalau mereka berpuasa tidak meninggalkan perkataan bohong, dusta, ya kan, pendekar yang dirahmati Allah,
Kalau tidak kita tinggalkan perkataan bohong, perkataan dusta ketika kita berpuasa, Allah tidak butuh kepada aku tidak butuh kepada puasamu itu. Kira-kira begitulah kata kasarnya. Itu tadi yang diriwayatkan hadis dari apa Ustaz? Rawahul khamsah. Rawahul khamsah. Khamsah itu ada 5 hadis. 5 perawi. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai. Ada 5 perawi dia. Ada 5 perawi. Jadi ini tingkat kesohihannya kita tidak ragu. Kalau secara level tingkatan Ustaz, Rawahul khamsah ketimbang muttafaqun alaih mana lebih? Lebih tinggi Rawahul khamsah. Rawahul khamsah. Ya, muttafaqun alaih itu kan Bukhari dan Muslim ya. Yes. Ya. Oke. Kemudian itu salah satu. Jadi mesti ada pengendalian diri, makanya tadi saya sebut ihtisab itu saya lebih tepat memaknainya dengan pengendalian diri. Mesti ada pengendalian diri bahwa ketika berpuasa kita tidak berbohong, tidak berdusta, ya kan? Tidak menambah-nambahi. Ini tantangan juga ini bagi pendengar di seputaran ya di mana saja ya. Apakah di Sakupal Bonang atau di mana-mana ya kan? Oh ini baru datang ini barangnya gitu kalau kan. Kalau lapas ihtisaban itu Ustaz. Ihtasaba ya tasibu ihtisaban. Ihtisaban ya, ini masdar bab, ya. Apa? Bab ifti'al ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ya, ini bentuk masdar ya. Ya. Berarti akan sebagai apa? Sebagai sangat apa? Sangat diperhitungkan. Oh iya. Masdar itu kan begitu Ustaz. Iya, begitu. Ya. Bersangatan ya maknanya. Iya. Jadi berpuasa memang ya tuntutannya seperti itu. Makanya menggunakan kata ihtisab. Tuntutannya itu harus benar-benar misalnya tidak berbohong, tidak berdusta, begitu kan? Menjaga apa tadi syahwat faraj ya kan? Apa namanya itu? Syahwat birahi gitu ya kan? Iya, itu harus benar-benar dijaga begitu. Coba bayangkan itu, ya kan? Kemudian mari kita lihat hadis lain, ya kan? Ini Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yashab fa in syatamahu aqatalahu falyakul innimru'um shaim. Ini juga dari Abu Hurairah. Beliau ini banyak memberitakan hadis. Mengapa? Karena beliau bersama sahabat lain tinggal di masjid. Kita mengenal dalam catatan sejarah itu dan sejarah tasawuf juga jumpa itu namanya Ahlus Suffah. Mereka ini berbantal suffah itu maknanya yang, itu yang di Madinah Ustaz ya. Ya, di Madinah. Masjid Nabawi. Ya, suffah itu alas kuda itu, pelana kuda bahasa Indonesianya itu ya. Alas tempat duduk kuda itu. Itulah bantalnya. Berarti Abu Hurairah itu mana sumpah di situ. Sumpah, ya. Jadi ada beberapa orang itu saya tidak tahu jumlahnya berapa ya. Belum pernah baca berapa jumlahnya. Jadi beliaulah kira-kira ketua kelasnya nih. Ibarat ketua kelas. Kalau di kampus kosmanya. Jadi yang sering dipanggil Rasulullah pun beliau ya kan. Yes. Jadi beliaulah. Kemudian beliau ini diriwayatkan bekerja di banyak rumah. Makanya banyak orang mendapatkan hadis dari Abu Hurairah. Ya kan? Banyak orang mendapatkan hadis dari Abu Hurairah. Beliau memang salah satu orang yang banyak memberitakan tentang hadis Rasulullah SAW. Apa yang diriwayatkannya Ustaz? Beliau katanya Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum," jika seseorang kamu berpuasa, ya kan? Fala yarfus. Yarfus ini jangan berkata keji. Inilah kata-kata kotor yang berhubungan dengan syahwat. Jadi harus dijaga memang berhubungan dengan syahwat, ya kan? Kalau kayak malaikat dong kalau puasa. Iya, memang tuntutannya begitu. Ya, kita dituntut ya seperti malaikat. Kemudian wala yashab. Jangan membuat gaduh. Apalagi apa namanya itu lebih dari gaduh. Tukang kompor lah. Ya kan? Ya orang mengadu domba, ya kan? Itu ya. Fa in syatamahu aw qatalahu falyakul innimru'un shaim. Kata Nabi,
jika kalian dalam pergaulan itu misalnya dimarahi, dimusuhi oleh seseorang, diajak berkelahi, au qatalahu ini ya diajak saling berkelahi begitu, walyakul innimruun shaim, katakan saya sedang shaim, saya sedang berpuasa. Jadi cepat tinggalkan. Kalau terlanjur segeralah istighfar. Segera istighfar. Ya, ibadah ini kita harus istighfar. Makanya habis sholat pun kan ujungnya kan istighfar. Ya. Habis salam kita istighfar, langsung, bukan membaca yang lain. Langsung istighfar. Bukan baca alhamdulillah. Memang ada yang baca alhamdulillah itu. Tapi sebenarnya Nabi kita mengajarkan bukan alhamdulillah, istighfar. Istighfar saja. Karena boleh jadi ibadah kita ini banyak kelirunya begitu. Maksudnya ketidaksungguhannya kan begitu ya. Sholat tidak serius ya kan. Mau cepat-cepat begitu. Ya istighfar gitu. Ini pun kalau ada salah-salah ya istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Oke, kemudian selanjutnya ini juga hadis yang sangat terkenal. Ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Ada dalam sebuah hadis kursi ini masih dari Abu Hurairah, banyak kali dari Abu Hurairah ini terkait dengan pengajaran puasa ini. Kita beruntung ada Abu Hurairah ya. Kata Allah, asyamu junnah. Asyamu junnah itu lafaznya junnah Ustaz ya. Ya, junnah, perisai. Iya. Beda perisai, tapi jangan dipahami perisai apa namanya? Perisai seperti parang gitu. Seperti perisai yang dipakai dalam perang ya. Bukan benda fisik. Bukan benda fisik. Perisai maksudnya penghalang. Kan penghalang itu. Puasa itu membuat kita terhalang dari misalnya mengata-ngatai orang, berbohong, bergunjing, berfitnah, ya kan? Iya, itu maksudnya asyamu junnah. Kemudian ini yang mau saya ambil, dalam puasa itu seorang yang berpuasa ini yatsruku ta'amahu, ia meninggalkan makannya, wasyarobahu, dan minumnya. Haus kita ini kan lapar kan, kita tinggalkan. Ya, meskipun nanti kita sendirian di kamar kan, kita tinggalkan. Kan begitu, ya kan? Wasyahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, karena diriku, ya kan? Ini ungkapan Allah ini, hadis kursi. Hadis kursi dari Allah, ya kan? Di sinilah muncul kalimat tambahan itu asyamuli, bukan tambahan maksudnya. Ini tadi yang asyamuli, puasa itu untukku. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Inilah lengkap dari redaksi hadisnya. Kita kan sering mendengar potongan-potongan aja. Ya, kemudian ini masih ada sambungnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan balasan suatu kebaikan itu adalah 10 kali lipat. 10 kali lipat bi asyri amsalihha, dengan 10 permisalannya. Ya, satu kita kerjakan balasan 10 ya kan. Tapi ada lagi di Al-Muwatta itu. Kitab Al-Muwatta. Malik ya. Ya, disebutkan di situ hingga 70 kali lipat. 10 hingga 70 kali lipat. Iya. Di hadis ini 10 kali lipat. Di sini dalam 10 kali lipat, tetapi di Muwatta ada tambahan hingga 70 kali lipat. Inilah tadi mengapa tadi ada ungkapan dari Rasulullah. Saya kalau mereka dalam berpuasa itu tetap berkata bohong, tetap bergunjing, begitu kan? Tetap memfitnah, mengata-ngatai orang, begitu, ya kan? Tidak meninggalkan syahwatnya, ya kan? Apakah syahwat batin tadi atau syahwat faraj? Syahwat itu sekali lagi adalah syahwat birahi, tidak mereka tinggalkan. Maka saya tidak butuh kepada puasa kalian itu. Saya tidak butuh puasa kalian seperti itu. Dan Nabi kita pada masa-masa itu, ini kan di Madinah ini. Di Madinah itu kan masa pembentukan masyarakat Muslim ya. Iya. Setelah hijrah dari Nabi Makkah. Kita itu dalam riwayat itu ya tegas sekali dalam pengajaran puasa ini. Contoh,
Ini kalau gunjing ini seringkali contohnya perempuan. Perempuan. Ah, Itu iya. didominasi kaum Hawa. Ya, seringkali begitu. Tapi nggak menutupi kemungkinan juga ya, Nah. kaum Adam, Bani Adam Iya, yang boleh. cowok, Iya. ada juga ya kan? Iya, iya. Jadi kasusnya ketika itu ada ya wanita muslimah lah pula tuh, ya kan, mereka sudah masuk Islam, tetapi bergunjing. Bergunjing Ustaz ya. Ya, menggunjingkan orang ini kan dalam Quran ya sama saja dengan makan bangkai saudara sendiri kan. Iya, iya. Kan begitu dia ada, ya kan? Sudahkah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri begitu kan? Itu kan gunjing ini karena gunjing ini jelek sekali. Nanti melahirkan fitnah. Saya ini kan sekarang ini umurnya sudah 50-an ya. Nah, ini jalan 54 sekarang ini kita sudah punya pengalaman lah. Sebagian gunjingan itu melahirkan perkelahian. Bahkan tadinya yang 2 orang berkelahi menjadi keluarga begitu. Iya, aturan. Bahkan jadi panjang dia. Dari gunjing nih. Iya, Ustaz. Jadi panjang. Aturan ya kan? dekat jadi jauh ya, Ustaz ya. Sampai juga ke perdukunan. Sampai ke perdukunan. Minta bantuan dukun, ya kan? Udah benci kali dia. Iya, iya. Sampai begitu, ya kan? Mm-mm. Bahkan sampai ke pembunuhan. Jadi jelek sekali memang, buruk sekali. Lading isi, lading ison ya. Ya, lading di sono. Anggo lading, sungon diamian di salkukan di son pasam barat, ina tabuan doi lading. Panganan doi kan. Tapi kalau lading di kita ini ya itu parah bahaya kan. Jadi puasa seperti itu tadi itu Allah yang tidak berhajat. Allah nggak hajat, nggak butuh, ya kan? Nggak butuh mereka yang puasa yang tidak sungguh-sungguh menjaga menjaga pantangan puasanya. Bukan sekedar pantangan makan minum. Yang berat itu tadi pengendalian diri dari syahwat batin dan syahwat farj tadi itu. Mengapa tadi kita sebut judulnya ini Ramadan? Mencerahkan. Bulan yang mencerahkan. Ada filosofinya kira-kira, Ustaz. Oh iya. Secara filosofi. Begini, cobalah bisalah kita renungkan dari perbincangan kita tadi itu. Iya, Ustaz. Ya kan, ini pendengar yang dirahmati Allah juga bisa ikut merenungkan ini. Iya, sama-sama sambil kita berjualan, renungkan. sambil bekerja mungkin dengar radio, ya kan? Mungkin masih ada yang di jalan ya, Mbak Lia ya. Bisa merenungkan sambil di jalan, dibuka radionya ya, di musafir ya. Bisa dibuka, bisa ikut merenungkan, ya kan? Bisa ikut merenungkan. Nah, cobalah. Nah, tadi ada saya sebut, ternyata dalam berpuasa ini kita dikehendaki oleh Allah seperti kesucian malaikat. Coba. Kesucian malaikat di situ. Iya. Cobalah renungkan. Kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, apa yang terjadi? Yang terjadi menurut ulama-ulama kita itu, maka ruh kita akan semakin fungsional. Fungsional, Ustaz. Ya, akan semakin berdaya, akan semakin berdaya dalam mengendalikan kehidupan kita. Berarti bukan hanya jasmani, Ustaz ya. Bukan. Jasmani Jadi dan rohani ya, Ustaz. ruh ini Ruh, ya kan? benar-benar potensi ruhaniah kita ini betul-betul bangkit di puasa Ramadan ini. Iya, Ustaz. Sebenarnya kan kurikulumnya itu kalau kita sungguh-sungguh meneladani Rasulullah, saya pun ini kurikulum terakhir itu sebenarnya materi terakhir Ramadan tuh baiknya iktikaf. Iktikaf ya. Iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Iya kan? Apa niatnya, Ustaz? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Itu ya boleh saya diucapkan ya. Kalau di Muhammadiyah memang tidak mesti diucapkan, ya cukup dengan hati udah bisa ya. Berarti seandainya pas singgah di masjid, ambil duduk di situ niat iktikaf udah diucapkan pun boleh itu. Udah termasuk itu iktikaf lah itu, Ustaz ya. Iya. Gimana konsep iktikaf itu? Tentu berdiam diri di masjid dengan maksud ibadah, ya kan? Ibadah, misalnya ya. Kalau Nabi kita itu, tadi kan kurikulum Ramadan nih. Yes. Nabi kita itu di saat-saat masih sibuk-sibuknya dengan dakwah, penyampaian tugas kerisalahan ini,
beliau iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Tapi bukan berarti 10 hari pertama dan kedua nggak boleh saja, itu boleh. Sangat boleh saja, boleh saja. Tapi beliau itu kebiasaan Rasul itu di 10 beliau terakhir. itu di situ, beliau gitu. itu di situ, yang ada malam-malam Qadar itu ya di situ. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ya kan? Lailatul Qadar ini kan inspirasi bagi kita ini untuk puncak capaian ruhaniyah sebenarnya. Capaian ruhaniyah untuk Lailatul Qadar ya. Tetapi menjelang beliau wafat, kira-kira 3 tahun jelang wafat, setelah turun surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fathu itu, surah An-Nasr ya kan, beliau i'tikaf itu 20 hari terakhir Ramadan. 20 hari terakhir Ramadan. Jadi itu disaksikan oleh Abu Hurairah tuh. Iya. Beliau menyaksikan Nabi. Berarti Rasul itu i'tikaf di Masjid Nabawi. Di masjid. Karena ahli sufah yang Ustaz sampaikan di Madinah ya. Di masjid. Lagian kan masjid rumah Nabi dengan masjid ketika itu kan jarak dinding saja. Jarak dinding saja. Iya, jarak dinding bukan ya kan? Makanya pernah juga kan kita baca Ustaz kan orang ketika Rasul hijrah ke Madinah itu masyarakat di situ berbondong-bondong untuk langsung mendekati rumah Rasul ya. Iya. Ya, jadi begitu. Jadi materi terakhir Ramadan itu kalau kita sebutlah misalnya sebuah susunan kurikulum begitu ya. Susunan kurikulum ini para pendengar di mana saja berada ini bisa bisa kita amalkan ya. Saya sendiri harus jujur kalau ditanya bagaimana Pak Anhar ya kan, Pak Anhar Nasution ya kan. Nah, sudah pernah nggak iktikaf 10 hari terakhir Ramadan? Belum pernah. Tuh, ya jujur kita. Jujur aja. Jangan pula secara berbohong apalagi puasa ini ya kan. Secara kajinya ini lagi ya. Iya. Nah, jadi cobalah kalau kita ikuti dengan baik kurikulum Ramadan ini, pengendalian diri mulai dari awal sampai akhir, kemudian kalau siang Ramadan kita dituntut memperbanyak amal tadi malah 10 kali lipat, bahkan kata Imam Malik bisa sampai 70 kali lipat. Ya kan? 70 kali lipat begitu. Ya kan, kemudian kita juga sudah membiasakan memperbanyak tadarus di Ramadan ya. Memperbanyak tadarus di Ramadan kan begitu ya. Malamnya kita bertahajud. Terus kan? Malamnya kita bertahajud kan begitu ya. Coba bayangkan itu apa yang terjadi pada diri seorang muslim. Kalau dia benar-benar takorrub kepada Allah. Takorrub, mendekatkan diri. Coba bayangkan itu. Coba bayangkan. Itulah makanya kita berani mengatakan bahwa Ramadan itu bulan pencerahan. Bulan pencerahan. Terutama pencerahan kolbu. Ya kan, Ramadan ini. Terutama pencerahan kolbu. Begitu. Jadi sekali lagi ini kita manfaatkan momentum Ramadan yang sangat luar biasa ini. Ya, harapan kita sekali lagi Allah sederhana menyebut tapi itu berat ya. Untuk apa puasa ini? La'allakum tattaqun. Ya. Ada di ujung ayatnya Ustaz ya. Agar kalian bertakwa. Menjadi insan yang bertakwa. Ya kan? Insan bertakwa. Kalau bertakwa itu kan tattaqun, kalau fi'il madhi 3 hurufnya itu dari kata waqa. Waqa ya kan. Waqa itu artinya memelihara. Melindungi. Iya. Jadi harus harus secara istiqomah lah dia. Konsisten dipelihara lah. Orang bertakwa itu orang yang mampu memelihara dirinya dari segala hal yang merusak. Hal yang merusak Ustaz ya? Ya. Yang merusak takorrubnya kepada Allah, kedekatan dirinya kepada Allah. Ya kan? Termasuk juga yang merusak jasmaninya gitu. Jadi itu orang yang bertakwa. Mungkin untuk Ustaz dan Bapak ini kita jeda dulu sebentar ya Ustaz. Iya. Silakan Mbak. Jadi tetap di 105 FM Your Lifestyle. Ini Ustaz ada pertanyaan dari Lia ini. Iya. Kira-kira Ustaz bagaimana menurut pendapat Ustaz tentang bulan Ramadan sebagai bulan yang mencerahkan? Kita seringkali lupa dalam menjalani kegiatan Ramadan dan semangatnya biasanya hanya di awal Ramadan saja Ustaz. Bagaimana kira-kira menurut pendapat Ustaz
trik ataupun cara supaya kita bisa istiqomah dalam menjalani kegiatan Ramadan sampai penghujung Ramadan, Ustaz? Terima kasih Mbak Lia. Saya bisa mengatakan begini. Pertama, marilah kita terus memahami makna dari saum ini. Makna dari saum. Mengapa di awal-awal misalnya sangat bersemangat, tetapi semakin ke ujung kurang bersemangat. Rumah Rayo ya. Rumah Rayo kan begitu kan? Tarawihnya pun tinggal begitu. Turana sopna pe marma. Iya, karena dapat diduga ia tidak paham keutamaan utama dari Ramadan ini. Ia tidak paham, kalau kita sebut tadi bahasa kurikulum. Ia tidak paham kurikulumnya Ramadan ini. Dia hanya meramai-ramaikan aja. Ia belum mengerti mungkin ya. Kita tidak juga bisa mengklaim ya. Mungkin saja ini semoga salah ya. Allah yang tahu. Mungkin saja masih sebagian di antara kita itu tidak pernah berupaya untuk mencoba memahami buah akhir dari Ramadan itu. Ya kan, buah akhir yang disebut tadi. La'allakum tattaqun itu. La'allakum tattaqun itu kan ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Mudah-mudahan kalian bertakwa begitu ya. Bertakwa itu banyak dimaknai artinya ya. Orang yang muttaqin itu juga pada dirinya adalah muhsinin gitu. Ya, ia adalah seorang yang seorang pelaku kebaikan dan begitu dia juga muslihin ya, seorang yang muslim yang soleh ya kan. Jadi buah dari puasa ini itu sangat utama. Itulah tadi orang-orang tertentu itu ya kan, saking cintanya dengan puasa ini ia tidak mau meninggalkan keseluruhan dari kurikulum Ramadan nih. Ya kan, dia akhir dengan iktikaf begitu kan. Iktikaf di masjid gitu kan. Tidak banyak orang yang bisa seperti itu kan. Saya sendiri terus terang ya, saya jujur ya, sampai hari ini saya belum pernah iktikaf kalau sampai 10 hari misalnya ya. Padahal di situ tadi yang paling dianjurkan untuk iktikaf misalnya. Iya, benar. Jadi sekali lagi mengapa di awal semangat, di akhir kurang begitu ya. Buah perjuangan itu nggak dipahami kan begitu. Ya kan, kalau dia paham, semakin hari dia akan semakin serius. Ya. Itu ditunjukkan oleh sahabat Nabi dulu. Ini contoh-contoh yang bukan omon-omon kan begitu ya. Ini contoh yang empirik itu yang kejadian dalam sejarah. Kalau sahabat Nabi dulu itu semakin ke ujung, masjidnya semakin ramai. Semakin semangat ya kan. Ya, tapi semakin bersemangat. Agak terbalik dengan kondisi kita saat ini. Iya, karena mereka memahami dengan baik esensi dari esensi tadi itu adalah hakikat ya. Esensi dari ibadah puasa itu. Ya, barangkali itu Mbak Lia, mudah-mudahan pendengar di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat, sama-sama lah kita muslimin dan muslimat, termasuk juga di studio ini Mbak Lia mau mikirkan baju lebaran lah ya kan nanti. Mudah-mudahan mendapatkan pemahaman dari terkait dengan esensi ibadah puasa. Ini Ustaz masih ada yang bertanya dari live Facebook kita ini Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana kualitas ibadah sholat yang saya lakukan seandainya saya beribadah dengan terburu-buru dan kurang sungguh-sungguh, dan di akhir sholat saya ucapkan istighfar, apakah sholat saya harus diulang? Berarti sholat eksekutif lah itu ya. Enggak sholat reguler ya. Itu enggak boleh sholat terburu-buru. Terburu-buru dalam arti sampai meninggalkan rukun misalnya ya kan. Syarat dan rukunnya betul. Ya, syarat dan rukun ya. Bacaannya pun sudah menjadi tidak jelas begitu ya. Itu ada contoh kasus itu. Seorang sahabat yang diperintahkan Nabi, bukan sekedar itu, diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengulangi kembali sholatnya. Dia sholat.
Apa kata Nabi? Engkau belum sholat. Ya kan? Sholat balik kata Nabi. Iya. Wa anta lam tusalli. Anda belum sholat. Engkau belum sholat. Padahal dia tadi sudah merasa sholat nih. Dia sudah merasa sholat. Hanya saya kan sholatnya cepat-cepat kan begitu. Dia sudah merasa sholat. Kata Nabi, sholat lagi. Sholat lagi. Engkau belum sholat, gitu. Anta lam tusalli. Fa inna kalam tusolli, itu saya ingat bunyi hadisnya itu. Fa inna kalam tusolli, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Jadi Nabi mencap yang cepat-cepat itu, itu bukan sholat namanya. Jadi sholat itu kan sekali lagi harus dengan penghayatan. Penghayatan saja. Kita disuruh khusyuk, ya kan? Tapi sepertinya bukan hanya makmumnya yang eksekutif, Ustaz ya. Secara ya, apalagi ada yang di YouTube tuh ya. Di YouTube ya kan? Ya itu imam eksekutif ya. Ada. Itu kita sayangkan itu ya. Kita sayangkan itu ada orang yang menyelesaikan 23 rakaat itu barangkali 10 menit selesai semuanya. Ya kan itu. Padahal terjadilah. Fatihah itu apa ya Ustaz ya? Wah, dia kita hanya mendengar membaca alhamdulillah sama waladhdallin. Alhamdulillah waladhdallin itu. Itu kan sekali lihat dengar itu. Waduh, itu secepat apa itu sholatnya ya? Janganlah seperti itu. Itu sholat yang buruk, ya kan? Sholat yang buruk yang tidak disukai oleh Rasulullah. Allah pun pasti tidak suka. Ya kan, kalau Rasulullah tidak suka pasti Allah pun tidak suka. Jadi yang benarnya tadi, tetaplah usahakan dengan tenang, ya kan? Karena ini sholat ini obat sebenarnya. Obat di sana. Bayangkan di tengah hiruk pikuk kita mengurus dunia ini, kita menghambakan diri kita kepada Allah. Itu obat ruhaniah yang mustajab. Ya kan? Banyak kita mungkin belum menyadari itu. Jadi saya kira begitu supaya kita berusaha terus memperbaiki amal-amal kita. Begitu Mbak Lia. Oke, ini masih ada yang terbentang di pikiran Lia ini. Mencerahkan itu kan bisa semakna dengan Ramadan penuh cahaya. Dan hal tersebut senada dengan terabadikannya ada nama surah dalam Al-Quran dengan nama surah An-Nur. Apakah ada referensinya topik kita ini dengan surat An-Nur tersebut, Ustaz? Tentu secara keseluruhan tentu saja, ya kan? Relevansinya pasti ada. Cahaya itu sebenarnya kan nama lain dari Allah itu. Ya kan, cahaya itu sebenarnya Allah itu sendiri. Ya kan? Lalu apa wujud cahaya itu? Itulah Al-Quran wa As-Sunnah. Al-Quran wa As-Sunnah itu cahaya. Ya kan? Yang ditunjuki ke cahayanya itu ditunjuki ke dalam ke dalam ajaran Rasulullah. Ditunjuki ke dinul Islam. Ditunjuk ke dinul Islam. Jadi kalau disebut cahaya Allah, apa bentuknya? Al-Quran itu. As-Sunnah itu penjelasannya kan. Bayanut tafsir namanya terhadap Al-Quran, ya kan? Sebagai penjelas dari Al-Quran. Iya. Jadi sangat berkaitan Mbak Lia, sangat berkaitan. Gitu. Oke, di tema kita ini Ustadz, di Ramadan sebagai bulan pencerahan ini bisa Ustadz langsung menyimpulkan semua. Closing statement ya. Iya, Ustadz. Karena kita sudah di penghujung waktu ini. Iya Mbak Lia. Terima kasih Mbak Lia dan jamaah sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah. Saya yang diberi kesempatan pada siang ini, mari mengajak kita semua untuk terus menguatkan pemahaman kita tentang ibadah puasa ini, terutama tentang esensinya. Apa sesungguhnya esensi dari ibadah puasa itu? Mari kita bertanya kepada ulama-ulama kita, ya kan, kepada ulama-ulama kita. Kalau rajin membaca, ya membaca, begitu kan, dalam kitab-kitab, dalam tulisan-tulisan, sekarang sudah sangat mudah, ya kan. Mari kita pahami terus, nanti pemahaman itu akan mengantarkan kita kepada pemahaman tentang hakikat ibadah puasa. Jadi jangan hanya pemahaman aspek fikihnya. Aspek fikih itu baru permukaan, ya kan, yang membatalkan puasa A, B, C, D, begitu kan. Syarat puasa A, B, C, D itu baru fikihnya. Pemahaman terhadap hakikatnya justru itu yang paling penting. Dan kita berupaya mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Semoga
ibadah puasa ini sekali lagi mengantarkan kita menjadi pribadi muttaqin, pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Karena yang dipanggil di situ adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Ya. Terima kasih Mbak Lia, terima kasih. Ya, Mbak Lia. Ya. Materi kita ataupun penjelasan kita ataupun pelajaran kita di hari ini tentang Ramadan sebagai bulan pencerahan. Semoga ini menjadi pengetahuan ataupun memperbaiki diri lah untuk kita semua dengan penjelasan di hari ini, Ustaz. Demikian Ramadan mencerahkan dari Raw FM bersama Muhammadiyah dan Aisyah Kota Padang Sidimpuan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ikuti terus selama bulan Ramadan mulai dari Senin hingga hari Kamis pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat hanya di 105 Raw FM Your Lifestyle.